Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Pasar Uang dan Modal, Bapak dosen Agus Joharudin SSC Magister International Business. Kami kelompok 1 akan memaparkan presentasi tentang menganalisis industri saham. Kelompok kami menganalisis saham Pertamina, Gotoh, dan Antam. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Failin Ramadan Sumera sebagai pemateri dan kemudian ditemani oleh rekan-rekan saya. Untuk mempersingkat waktu, langsung ke pemateri. Saya persilahkan kepada Gema. Sebelumnya perkenalkan, nama Gema Setiawati dengan NIM 121924008. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis saham Pertamina. Di sini ada analisis industri saham Pertamina. Pertamina merupakan perusahaan energi terbesar di Indonesia yang bergerak di bidang eksplorasi, produksi, pengolahan, dan distribusi minyak dan gas bumi, serta energi baru dan terbarukan. Perusahaan ini memiliki portofolio bisnis yang luas, mulai dari minyak mentah, gas alam, produk petrokimia, hingga energi terbarukan. Yang pertama ada analisis fundamental terhadap laporan analisis keuangan perusahaan. Berdasarkan laporan keuangan Pertamina September 2023, perusahaan mencatat pendapatan sebesar 652,6 triliun, naik jadi 10,2% dari periode yang sama tahun sebelumnya. Laba bersih perusahaan juga naik 27,5% menjadi 121,2 triliun. Yang kedua ada evaluasi rasio keuangan yang relevan dan bandingkan dengan perusahaan lain yang ada di industri saham Pertamina. Di sini ada rasio profitabilitasnya. Rasio profitabilitas Pertamina menunjukkan bahwa perusahaan ini memiliki kinerja yang baik. Margin laba bersih Pertamina berada di atas rata-rata industri yang sebesar 5,2%. ROE dan ROA Pertamina juga berada di atas rata-rata industri yang masing-masing sebesar 12,3% dan 2,8%. Yang kedua ada rasio likuiditas dan rasio leverage-nya. Rasio leverage Pertamina menunjukkan bahwa perusahaan ini memiliki posisi leverage yang rendah. Total debt ratio Pertamina berada di bawah rata-rata industri yang sebesar 0,7. Debt to equity ratio Pertamina juga berada di bawah rata-rata industri yang sebesar 0,5. Dan perbandingan tersebut dapat dilihat bahwa Pertamina memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan perusahaan lain yang ada di industri saham Pertamina. Margin laba bersih, ROE dan ROA, current ratio dan quick ratio Pertamina berada di atas rata-rata industri. Debt to equity ratio Pertamina juga berada di bawah rata-rata industri. Yang ketiga ada analisis industri. Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi industri perusahaan saham Pertamina. Yang pertama ada faktor makroekonomi, yang dimana faktor makroekonomi di sini yaitu faktor yang mempengaruhi perekonomian secara keseluruhan yang dapat mempengaruhi industri Pertamina secara tidak langsung. Yang pertama ada inflasi. Inflasi di sini, inflasinya tinggi akan meningkatkan biaya produksi Pertamina sehingga dapat mengurangi pendapatan dan laba Pertamina. Yang kedua ada nilai tukar. Nilai tukar yang tinggi akan meningkatkan biaya impor Pertamina sehingga dapat mengurangi pendapatan dan laba Pertamina. Yang kedua ada faktor mikroekonominya, yang dimana faktor mikroekonomi di sini yaitu faktor yang mempengaruhi industri Pertamina secara langsung. Yang pertama ada kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah seperti harga BBM, kebijakan lingkungan, dan kebijakan investasi yang dapat mempengaruhi industri Pertamina. Yang kedua ada teknologi. Kemajuan teknologi dapat meningkatkan efisiensi produksi Pertamina sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan laba Pertamina. Ada diversifikasi portofolio. Diversifikasi portofolio di sini yaitu salah satu strategi investasi yang penting untuk mengurangi risiko. Salah satu cara untuk melakukan diversifikasi portofolio yaitu dengan berinvestasi di berbagai sektor industri.
Investasi di saham Pertamina dapat menjadi salah satu cara untuk melakukan diversifikasi portofolio. Hal ini kenapa? Karena Pertamina itu merupakan salah satu perusahaan yang terdiversifikasi dengan baik. Perusahaan ini memiliki bisnis di berbagai bidang, mulai dari minyak dan gas bumi hingga energi terbaru dan terbarukan. Rekomendasi investasi. Berdasarkan analisis fundamental dan industri, saham Pertamina dinilai memiliki prospek yang positif. Saham ini berpotensi untuk naik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Namun, investor perlu memperhatikan beberapa risiko yang dapat mempengaruhi kinerja saham Pertamina. Di antaranya ada fluktuasi harga minyak mentah dan gas alam. Yang kedua ada perubahan kebijakan pemerintah di bidang energi. Yang ketiga ada persaingan dari perusahaan energi lainnya. Ada struktur dan justifikasi di industri saham Pertamina. Struktur organisasi di Pertamina terdiri dari berbagai tingkatan, yaitu Dewan Komisaris, Direksi, Divisi, Unit. Dewan Komisaris di sini merupakan organ yang bertugas untuk mengawasi jalannya perusahaan. Direksi di sini merupakan organ yang bertugas untuk mengelola perusahaan. Divisi yaitu unit organisasi yang bertanggung jawab atas bidang tertentu seperti eksplorasi dan produksi, pengolahan dan distribusi. Unit di sini merupakan unit organisasi yang lebih kecil yang berada di bawah divisi. Struktur organisasi Pertamina dirancang untuk memastikan bahwa perusahaan dikelola secara efektif dan efisien. Justifikasi Pertamina di industri saham adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Pertamina merupakan perusahaan energi terbesar di Indonesia. Yang kedua, Pertamina memiliki portofolio bisnis yang luas. Yang ketiga, Pertamina memiliki prospek pertumbuhan yang positif. Rentang waktu dari analisis saham Pertamina, yaitu berdasarkan analisis fundamental dan industri, saham Pertamina dinilai memiliki prospek yang positif. Saham ini berpotensi untuk naik dalam jangka panjang, namun investor perlu memperhatikan risiko yang dapat mempengaruhi kinerja saham Pertamina dalam jangka pendek, antara lain fluktuasi harga minyak mentah, perubahan kebijakan pemerintah di bidang energi, persaingan dari perusahaan energi lainnya. Di sini ada jangka panjang dari saham Pertamina itu sendiri. Dari jangka panjang yaitu periode waktu yang lebih dari 5 tahun. Pada jangka panjang, saham Pertamina dinilai memiliki prospek yang positif. Kenapa? Karena industri energi merupakan industri yang penting dan memiliki potensi pertumbuhan yang besar. Yang kedua, ada jangka pendek. Jangka pendek di sini yaitu periode waktu yang kurang dari 5 tahun. Pada jangka pendek, saham Pertamina dinilai memiliki risiko yang cukup tinggi. Kenapa? Ini tuh disebabkan oleh faktor-faktor seperti fluktuasi harga minyak mentah, perubahan kebijakan pemerintah di bidang energi, dan persaingan dari perusahaan energi lainnya. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja saham Pertamina dalam jangka panjang yaitu kebijakan pemerintah di bidang energi, perubahan teknologinya, dan perubahan gaya hidup masyarakat. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, perkenalkan saya Ningtyara Dio Putri dengan NIM 1219240059. Di sini saya akan memaparkan analisis tentang saham Gotoh. Pertama yaitu pendapatan. Pendapatan Gotoh tumbuh pesat dari 104,07 triliun pada tahun 2021 menjadi 140,67 triliun pada 2022. Yang kedua yaitu pertumbuhan didorong oleh e-commerce dan pembayaran digital. Lalu selanjutnya pangsa pasar dominan 70% di layanan transportasi online dan 30% di pembayaran digital. Lalu di sini ada kinerja keuangan kuartal kedua yaitu 2023. Rasio keuangan menunjukkan kinerja buruk, margin kotor min 88,75%, margin laba bersih min 62,50%, arus kas operasi min 37,50%. Lalu ada tantangan, persaingan ketat, biaya operasi tinggi, investasi pengembangan. Lalu ada laba bersih. Nah, laba bersih Gotoh mengalami perbaikan signifikan, turun menjadi min 6,18 triliun pada 2022
dari min 10,68 triliun pada 2021. Perbaikan disebabkan oleh peningkatan pendapatan, efisiensi operasional, dan penurunan beban keuangan. Lalu di sini ada rasio keuangan, rasio likuiditas dan solvabilitas dalam kondisi sehat. Penilaian saham yaitu harga saham per 28 November 2023 yaitu sebesar 270 per saham. PBV sebesar 0,50 menandakan saham under value. Lalu faktor eksternal yang mempengaruhi saham GoTo yaitu kondisi ekonomi Indonesia, persaingan dengan perusahaan teknologi lainnya, Sigroup dan Bukalapak, regulasi pemerintah dan perubahan perilaku konsumen. Lalu selanjutnya yaitu prospek saham GoTo. Prospek positif secara fundamental dengan pertumbuhan pendapatan yang kuat, rasio keuangan sehat, dan saham under value. Yang kedua yaitu investor perlu memantau faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja saham. Yang pertama prospek industrinya, industri teknologi digital yaitu e-commerce, ride-hailing, food delivery di Indonesia. Prospek pertumbuhan ekonomi stabil, meningkatkan daya beli dan permintaan layanan digital. Yang kedua pertumbuhan kelas menengah cepat, meningkatkan akses konsumen. Yang ketiga peningkatan penetrasi internet dan smartphone memudahkan akses. Yang terakhir yaitu perubahan perilaku konsumen yang lebih digital beralih ke layanan digital. Lalu di sini ada keunggulan kompetitif GoTo. Brand awareness ini GoTo kuat di kalangan masyarakat. Yang kedua yaitu jaringan mitra yang luas, diversifikasi produk dan layanan. Yang ketiga yaitu inovasi teknologi yang terus berinovasi untuk memberikan pengalaman terbaik. Yang terakhir yaitu dukungan oleh investor global, akses ke sumber daya yang lebih besar. Lalu selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja saham GoTo. Yang pertama yaitu kondisi ekonomi Indonesia, stabilitas ekonomi sebagai katalis positif, resesi sebagai resiko. Yang kedua yaitu persaingan dan perusahaan teknologi lainnya. Persaingan ini ketat membutuhkan inovasi untuk mempertahankan pangsa pasar. Yang terakhir yaitu regulasi pemerintah. Regulasi merugikan dapat berdampak negatif. Selanjutnya ada tren industri. Pertama yaitu tren positif, pertumbuhan ekonomi yang stabil. Yang kedua pesatnya pertumbuhan kelas menengah. Yang ketiga peningkatan penetrasi internet dan smartphone. Yang terakhir perubahan perilaku konsumen yang semakin digital. Nah, di sini ada dukungan makroekonominya, yaitu yang pertama penurunan suku bunga mendorong investasi, yang kedua meningkatkan likuiditas di pasar modal mendukung investasi. Nah, kesimpulannya yaitu industri saham GoTo memiliki prospek positif. Yang kedua, faktor-faktor ada perkembangan saham GoTo. Yang pertama yaitu IPO dan kinerja. Yang kedua yaitu pergerakan saham. Yang ketiga inovasi dan ekspansi bisnis. Yang keempat keunggulan kompetitif GoTo. Lalu selanjutnya prospek industri dan GoTo. Terakhir faktor-faktor pengaruh saham GoTo. Selanjutnya yaitu diversifikasi portofolio. Yang pertama yaitu inklusikan saham GoTo. Yang kedua, diversifikasi sektor. Yang ketiga, gabungan aset investasi. Contoh dari strategi diversifikasi ini yaitu alokasikan 20% portofolio untuk saham GoTo. Yang kedua, sisanya 80% diinvestasikan dalam saham dari industri yang berbeda dan aset lainnya. Dengan mengikuti strategi diversifikasi portofolio, investor dapat mencapai keseimbangan antara potensi pertumbuhan dan mitigasi risiko dalam investasi mereka. Lalu selanjutnya rekomendasi investasi. Rekomendasi investor jangka pendek. Yang pertama, potensi pergerakan fluktuasi dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global yang tidak stabil, kenaikan suku bunga, dan persaingan dengan perusahaan teknologi lainnya. Yang kedua yaitu rekomendasi investor jangka menengah, yaitu potensi pertumbuhan positif. Didukung oleh prospek pertumbuhan industri teknologi digital dan inovasi GoTo. Dan terakhir, rekomendasi investor jangka panjang yaitu potensi pertumbuhan yang signifikan, dukungan dari pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat
penetrasi internet dan perubahan perilaku konsumen digital. Yang selanjutnya yaitu rentang waktu jangka pendek. Nah, potensi peningkatan saham GoTo jika kinerja keuangan membaik atau ada sentimen positif. Yang kedua yaitu rentang waktu jangka menengah. Nah, ini potensi meningkat saham GoTo jika perusahaan mengatasi tantangan dan memanfaatkan potensi. Yang terakhir yaitu rentang waktu jangka panjang. Berpotensi GoTo menjadi pemimpin industri teknologi di Indonesia. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil analisis dari saham industri PT Antam. Dari analisis industri segi fundamentalnya, PT Aneka Tambang Tbk Antam merupakan salah satu perusahaan tambang terbesar di Indonesia yang bergerak di bidang pertambangan emas, nikel, bauksit, biji besi, tembaga, dan perak. Kita bisa lihat di sini dari laporan keuangannya, pendapatan laba bersih rasio keuangan dari pendapatannya Antam di atas 10%. Kemudian laba bersihnya juga di atas 8%. Nah, dari rasio keuangan hasil ROE yaitu 16% per 16,7%. Nah, mampu menghasilkan keuntungan yang tinggi dari modal yang diinvestasikan. Kemudian rasio DER yaitu 0,38%, tingkat utang yang rendah dibandingkan dengan ekuitasnya. Kemudian rasio ROA yaitu 7,3%, mampu menghasilkan keuntungan yang tinggi dari aset yang dimilikinya gitu. Nah, di sini Antam memiliki kinerja yang sangat solid gitu. Dilihat dari pertumbuhan pendapatan dan laba bersihnya yang sangat signifikan karena didukung oleh kenaikan harga komoditas emas dan nikel. Nah, di sini saya akan menjelaskan dan analisis dari industrinya. Dari faktor eksternal gitu. Yang pertama ada kenaikan permintaan komoditas. Yang kedua dari krisis energi global. Yang ketiga karena perang Rusia Ukraina. Nah, di sini faktor eksternalnya itu dapat meningkatkan pertumbuhan dari perusahaan PT Antam gitu. Nah, lanjut ke diversifikasi portofolio. Nah, strategi untuk mengurangi resiko investasi di saham Antam dapat dilakukan dengan membeli saham-saham perusahaan pertambangan lainnya atau dengan membeli saham-saham dari sektor industri lainnya. Yang pertama adalah beli saham perusahaan pertambangan lainnya dengan dapat mengurangi resiko fluktuasi harga komoditas karena saham-saham perusahaan tambang lainnya dapat dipengaruhi oleh harga komoditas. Kemudian beli saham-saham dari sektor industri lainnya. Sektor industri lain yang dapat menjadi pilihan adalah sektor teknologi, sektor keuangan, atau sektor manufaktur. Contohnya, portofolio saham Antam itu min 50% saham Antam, 25% saham perusahaan pertambangan lainnya, dan 25% dari sektor industri lainnya. Rekomendasi investasi. Nah, rekomendasi investor jangka panjang bagi investor yang memiliki profil risiko agresif dan tujuan investasi jangka panjang, investasi saham Antam dapat menjadi pilihan yang cocok karena saham Antam memiliki prospek yang positif didukung oleh faktor-faktor global dan internal yang telah disebutkan sebelumnya. Kemudian rekomendasi investor jangka pendek bagi investor yang memiliki profil risiko konservatif atau tujuan investasi jangka pendek, investasi saham Antam tidak mungkin tidak cocok. Hal ini karena saham Antam memiliki resiko fluktuasi harga komoditas yang tinggi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang waktu jika kita berinvestasi di PT Antam. Dari jangka pendek, dari kelebihannya berinvestasi jangka pendek di saham Antam yaitu potensi keuangan yang cepat, kemudian liquidity saham Antam dapat dicairkan dengan mudah. Kemudian kekurangan berinvestasi jangka pendek di saham Antam. Yang pertama itu tidak stabil, yang kedua tidak dapat disajikan sumber pendapatan yang pasif karena keuntungan yang dihasilkan bersifat tidak pasti. Kemudian yang ketiga tidak dapat melindungi dari inflasi. Yang keempat risiko kehilangan cukup tinggi. Jika rentang waktu jangka panjang dari kelebihan berinvestasi di saham Antam, yang pertama dapat melindungi dari inflasi, yang kedua harga cenderung terus naik, yang ketiga mudah dilakukan, yang keempat bisa menjadi bagian dari diversifikasi portofolio investasi. Kemudian kekurangannya berinvestasi di saham Antam jangka panjang, yang pertama tidak dapat dijadikan investasi jangka pendek, yang kedua tidak bisa menghasilkan pendapatan pasif, yang ketiga resiko kehilangan cukup tinggi, dan keempat dampak terhadap ekonomi real kurang
signifikan. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan kesimpulan dari analisis saham industri Pertamina, Gotoh, dan PT Antam, yaitu berdasarkan analisis teknikal yang dilakukan oleh analis RHB Sekuritas. Saham PT Pertamina Persero Tbk PET memiliki potensi rebound setelah mengalami koneksi teknikal. Rekomendasi analis untuk PET adalah buy on weakness dengan support di RP 6000 dan resisten di 6500 rupiah. Nah, dari saham PT Gotoh atau Gojek Tokopedia Tbk Gotoh telah mengalami penurunan yang signifikan sejak awal tahun 2023 pada tanggal 29 November 2023. Harga saham Gotoh ditutup pada Rp87, turun 73% dari harga IPO-nya pada bulan April 2022. Kemudian saham PT Aneka Tambang atau Antam telah mengalami koreksi teknikal dalam beberapa bulan terakhir. Pada tanggal 29 November 2023, harga Antam ditutup pada Rp1.900, turun 20% dari harga tertingginya pada bulan April 2023. Mungkin itu saja yang kelompok kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.